Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awalan, mari kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap dapat beraktivitas. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Badrun Fawaid Sfil MPDI, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana IAI Al-Qadiri Jember. Kami Saifuddin, mahasiswa pasca IAI Al-Qadiri Jember dalam rangka menyelesaikan tugas makul pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT. Kami sekarang akan mempresentasikan, menganalisis dan mengkreasi media pembelajaran PAI Nusantara berbasis online. Dinamika perkembangan dan kemajuan zaman selalu berimplikasi terhadap pengembangan teknologi dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Teknologi yang dikembangkan oleh para teknorat yang beragam, baik berupa teknologi bio, teknologi multimedia, maupun teknologi komunikasi yang ternyata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan. Sehingga dengan teknologi tersebut diharapkan perkembangan ini juga dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ke depan sebagai komponen strategi dari perkembangan manusia dan perkembangan negara. Pendidikan Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional harus memberikan penekanan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada peserta didik. Di samping pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam diri mereka, sehingga pendidikan Islam mampu menyiapkan dan membina sumber daya manusia seutuhnya yang menguasai iptek dan memiliki keimanan serta mampu mengamalkan agama dengan baik. Teknologi informasi dan komunikasi atau juga dikenal dengan istilah Information and Communication Technology (ICT) adalah merupakan suatu produk dan proses setelah perkembangan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi segenap kehidupan kita dalam berbagai bentuk aplikasinya, termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Karena pada dasarnya pembelajaran dengan menggunakan ICT dapat memotivasi peserta didik yang pada akhirnya berdampak terhadap hasil belajar itu sendiri. Di era globalisasi saat ini, ICT menjadi kebutuhan yang mendasar dalam menentukan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana pengertian dan konsep Information and Communication Technology (ICT). Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan agama Islam. Yang keempat, bagaimana urgensi ICT dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan media? Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim sebagai penerima pesan. Istilah media bahkan sering dikaitkan atau
pergantikan dengan kata teknologi yang berasal dari bahasa Latin teknik, art, dan logos ilmu. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan pembelajaran, pengertian media dalam proses pembelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Menurut Kerlex dan Eli menjelaskan bahwa media adalah grafik, fotografi, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan informasi lisan atau visual. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran menurut Irfan Ghaffar dan Muhammad Jamil adalah upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar mengajar, dan pembelajaran juga berarti upaya untuk membelajarkan pelajaran. Hal senada juga dinyatakan oleh Ahmad Zayadi bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang. Akan tetapi ia menambahkan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Bagaimana pengertian dan konsep Information dan Communication Technology atau ICT? ICT itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara yang menarik dan inovatif untuk menyediakan pembelajaran seumur hidup dengan akses global terhadap informasi, pembelajaran, dan dukungan. Dalam hal ini, ICT mencakup perangkat komunikasi atau aplikasi meliputi radio, televisi, telepon seluler, komputer, dan jaringan perangkat keras dan perangkat lunak, sistem satelit, dan sebagainya, serta berbagai layanan dan aplikasi yang terkait dengan mereka seperti video, konferensi, dan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana pendidikan agama Islam? Konsep pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Menurut Zuhairini, pendidikan agama Islam adalah usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut Ahmadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha yang lebih dikhususkan untuk mengembangkan fitrah keberagaman subjek didik dalam menghargai dan menghayati agama Islam agar menjadi manusia yang berkepribadian Muslim dan mengamalkan garis-garis ajaran Islam. Menurut Zuhairini, pendidikan agama Islam merupakan pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan seseorang, siswa dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Urgensi ICT dalam pembelajaran PAI. Keberadaan ICT dalam dunia pendidikan sudah dianggap merupakan kebutuhan mutlak, bahkan
Badan Pendidikan Dunia UNESCO dalam beberapa publikasinya menyatakan pentingnya pemanfaatan ICT dalam bidang pendidikan. Tim gabungan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama, Kementerian Agama mengidentifikasi beberapa peranan strategis teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pendidikan dasar dan menengah. Peranan itu ialah satu, sebagai gudang ilmu pengetahuan, yang kedua, sebagai alat bantu pembelajaran, yang ketiga, sebagai fasilitas pendidikan, yang keempat, sebagai standar kompetensi, yang kelima, sebagai penunjang administrasi pendidikan, yang keenam, sebagai alat bantu manajemen sekolah atau madrasah, dan yang ketujuh, sebagai infrastruktur pendidikan. Sejak tahun 2004, Indonesia itu telah menandatangani komitmen dalam World Summit on Information Society WSIS, yang salah satu butirnya menyatakan bahwa pada tahun 2015 paling tidak 50% dari populasi penduduk harus dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman, monggo. Kami mungkin ada salah atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.